Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Oke. Sepertinya hari ini ada yang tidak hadir, ya. Siapa? Kania. Kania ya. Ada yang tahu kenapa Kania? Tidak tahu. Ya, karena tidak ada pemberitahuan ya. Kita doakan saja kalau dia sakit, kita doakan cepat sembuh. Kalau izin, kita doakan cepat selesai urusannya ya. Kalau misalkan dia alfa, kita doakan cepat hebat, cepat sadar ya. Karena alfa itu adalah lupa ya, seperti itu. Oke. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita masuk ke pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya, dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang berpikir komputasional. Tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, pernah nggak kalian memasak mie instan? Pernah. Kalau pernah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama apa? Masak air, terus makan mie instan. Tidak nunggu mendidih dulu airnya. Masukkan mie instan, apalagi masukkan mie, terus masukkan bumbu, terus apalagi sajikan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata langkah-langkah tersebut itu harus berurutannya ya, harus sesuai dengan, kalau tidak sesuai, mau misalkan masukkan mie dulu ke dalam tapi airnya belum disiapkan ya. Nah itu. Nah, apa yang tadi Bapak sampaikan itu berhubungan erat dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional. Kayak kita buka tirainya ya. Oke. Ini tentang berpikir komputasional ya. Pelajaran coding spesial. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti kamu mampu mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadinya, memasak mie instan. Kemudian nanti kamu mampu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Perhatikan sini. Ya, seperti pengenalan pola, dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Kemudian nanti kamu mampu menuliskan instruksi tersebut atau algoritma tersebut ke dalam sebuah algoritma yang logis dan terstruktur. Terstruktur itu artinya urutannya benar, ya, seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Nah, yang pertama, siapkan dulu alat belajar kalian. Pertama, buku dan alat tulisnya, ya. Kemudian lihat sekeliling tempat kalian juga udah bersih. Udah bikin tempat belajar kalian nyaman ya. Udah siap? Siap ya. Kemudian yang kedua, dengarkan penjelasan dengan baik ya. Karena apa? Karena Bapak nanti tidak akan mengulang terus-terusan diulang ya penjelasan. Jadi dengarkan penjelasan dengan baik. Kemudian nanti karena kita belajar dengan berkelompok, maka kalian harus aktif berdiskusi dengan kelompok ya, dengan teman kelompok kalian. Kemudian nanti Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja ya, yang nantinya harus kalian isi dengan rapih dan benar tentunya ya. Kemudian jika ada teman yang berpendapat, hormati ya pendapat teman itu. Jangan dicela atau apalagi diejek. Itu ya langkah-langkah pembelajarannya, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, kita akan coba masuk ke dalam materi berpikir komputasional. Ya. Nah ini. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional yaitu cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Jadi bagaimana masalah tersebut
bisa dipecahkan dengan cara-cara yang sistematis, ada langkah-langkahnya, ya seperti itu ya. Kemudian efisien itu berarti tepat guna, akhirnya hemat juga bisa seperti itu ya, hemat tenaga, hemat waktu, dan tentunya hasilnya harus baik ya seperti itu. Itu namanya berpikir komputasional. Seperti layaknya komputer, tahu komputer? Nah, ketika kamu tekan buka, dia akan membuka file tersebut ya, tidak akan nanya dulu mau buka apa ini apa ini, seperti itu ya. Karena komputer itu sudah bekerja secara komputasional, artinya sesuai dengan perintahnya, seperti itu. Kalau perintahnya mematikan, berarti dia akan mati sendiri ya, seperti itu. Nah, hal seperti itu. Jadi cara berpikir ini sebagai dasar dalam mengembangkan algoritma dan program yang efektif, seperti itu ya. Dasar berpikir komputasional. Tadi di tujuan pembelajaran kita sudah singgung tentang dekomposisi. Apa itu decomposition? Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola ya. Seperti contoh Adinda tuh sudah gini-gini kayaknya mau pesta ulang tahun ya Adinda. Nah, contohnya misalkan Adinda mau pesta ulang tahun nih. Itu kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Kira-kira apa saja? Pertama apa? Kue ulang tahun, apalagi undangan, apalagi baju, apalagi tempat, apalagi makanan ya. Nah itu lebih detail, apalagi hiasannya lebih detail lagi, silakan dicek ya. Contohnya undangan yang mau diundang siapa saja, hanya seperti itu ya. Nah itu namanya berpikir komputasional atau dekomposisi, artinya memecah masalah untuk menyiapkan pesta ulang tahun itu menjadi bagian-bagian kecil masalahnya harus disiapkan, seperti itu. Ada yang tempatnya, ada yang kuenya, ada yang makanannya, ada yang undangannya, seperti itu ya. Dan yang terpenting adalah uangnya. Iya ya, uangnya ada nggak? Ada Pak, siap. Ada Dinda uangnya? Ya sok. Sekarang diam, tenang kalau udah ada uangnya ya. Oke. Selanjutnya ada pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu mengidentifikasi pola atau kemiripan dalam masalah atau data yang dapat membantu mempercepat proses penyelesaian. Nah, jadi polanya seperti ini, misalkan untuk menyiapkan pesta ulang tahun itu, undangan misalkan mengumpulkan data nama, ya, menuliskan siapa saja yang itu. Nah, itu pola-pola seperti itu. Misalkan untuk tempat, misalkan apa saja yang perlu disiapkan, pokoknya menyiapkan bangku, menyiapkan meja, menyiapkan apa, dan seperti itu ya. Nah, itu ada pola-polanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada abstraction atau abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan detail yang tidak perlu dan fokus pada informasi yang penting saja ya. Contohnya seperti menyiapkan tempat. Menyiapkan tempat itu tidak perlu berpikir bagaimana menyiapkan pakaiannya, seperti itu ya. Menyiapkan kuenya, seperti itu. Di tempat itu fokus pada menyiapkan lokasinya, menyiapkan mejanya, menyiapkan kursinya, seperti itu ya. Nah itu namanya berpikir abstraksi, artinya mengabaikan hal-hal yang tidak penting, seperti itu ya. Terakhir ada algoritma desain atau perancangan algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dari tadi yang sudah kita bahas mengenai komposisi itu diurutkan nanti. Pertama harus apa dulu ya yang diselesaikan itu, kedua apa, ketiga apa. Nah itu nanti diuraikan dalam bentuk algoritma atau langkah-langkah ya. Tidak mungkin ketika misalkan kita mau pesta ulang tahun langsung bikin kuenya ya, sementara tempatnya belum ada ya. Gitu kan. Nah, seperti itu kan, jadi harus sistematis dulunya, seperti itu. Jadi itu namanya algoritma desain. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan tayangkan sebuah video animasi tentang berpikir komputasional. Tadi di sana nanti ada penjelasan tentang apa itu dekomposisi, apa itu pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, simak baik-baik ya. Oke, lanjut. Liburan kali ini, kakak beradik
Deva dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Perhatikan. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang hampa hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai dan belajar beresin buku-buku di raja. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhati pola alamnya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya mencari informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saling dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah itu ya. Oke, dari tayangan ini ya kalian bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi tentang apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi ya, pola alam. Di sana ada pola alam, kemudian juga ada algoritma ya, seperti contohnya tadi membuat langkah-langkah membuat jus mangga seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan sini dulu. Nah, kalau kita punya masalah misalkan gitu ya, bagaimana kita bisa membuat langkah-langkahnya agar orang lain bisa melakukannya dengan tepat? Tadi dengan apa biasanya tadi? Dengan cara apa? Membuat apa? Pola, boleh. Apalagi? Dengan apa? Dekomposisi, apalagi dengan abstraksi. Nah itu seperti itu. Nah coba apa yang sudah kita pelajari sebentar, yang tadi itu kita pelajari itu sebelumnya, kita terapkan dalam pemecahan masalah yang akan kita sampaikan nanti seperti ini ya. Nah ini, nah ya, ayo kita amati di sini ya. Di sini ada situasi di mana ruang kelasnya sangat apa itu? Berantakan, apalagi? Kotor, apalagi? Seperti kapal pecah katanya ya. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Nah, selanjutnya nanti kalian tuangkan dalam LKPD yang akan Bapak berikan kepada masing-masing kelompok ya, seperti ini. Dimulai dari masalah ini. Masalahnya apa? Kelas yang berantakan. Oke, ini untuk kelompok 1.
Ya, silakan diisi dulu itunya namanya. Ini untuk kelompok 2. Ya, diisi dulu itunya. Ini untuk kelompok 3 ya. Nah, silakan diisi dulu itunya identitasnya. Sok simpan dulu simpan. Seperti diisi Anda datanya. Nama-namanya diisi Anda. Ketika namanya diisi dulu nama ini, nama kelompoknya. Namanya dulu, nama siapa saja di sana dan kelompoknya ya. Seperti itu. Sok. Cepat ya. Boleh. Nggak usah lah besok. Sok enggak. Nah ya. Jadi kita mulai fokus ke masalah dulu ya. Sok, satu lagi. Oke. Nah, setelah itu kalian coba buka halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya lagi. Buka lagi halaman selanjutnya lagi. Nah, di sana ya ada apa namanya itu situasi kondisi kelas yang sangat berantakan. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Coba kalau kamu marah, coba gambarkan ikon marahnya seperti apa. Ya. Ya. Coba kalau sedih, misalkan, boleh lah, 2 juga nggak apa-apa. Nah, coba marah, coba gimana gambarnya yang marah? Sok oleh kamu, nggak apa-apa siapa saja, sok diskusi dong. Sok Dinda, buatkan di sini ikonnya. Enggak, ikon marah seperti apa? Ikon sedih, ini sini apa? Marah atau kaget? Marah, sedih atau bingung? Jujur ekspresikan ketika kamu mendapati ruang kelas yang seperti itu, gambarkan emojinya, ekspresinya. Coba kalau udah begitu, oke. Nah, kelompok 1 marah, coba klik marahnya. Warna itu identik dengan warna merah ya. Ya, ayo Dinda. Dinda katanya marah kalau ada kelasnya berantakan. Wah. Ya. Kelompok 2 apa ekspresinya? Kelompok 2 apa kelompok 2 ekspresinya? Kaget. Coba seperti apa kagetnya? Ayo. Atau kelompok 3 dulu. Kelompok 3 apa? Apa ekspresinya? Jika ada kelas yang berantakan gimana? Hah? Masa nggak punya ekspresi? Udah gini aja gitu. Apa ekspresinya? Sedih kah? Coba kalau sedih, coba bagaimana ketik Tarisa diklik sedih itu gimana? Ya, gimana kalau sedih? Waduh, kalau sedih seperti ini, silakan gambarkan itunya. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2 ekspresinya apa? Kaget? Coba ayo. Klik kagetnya. Coba. Ayo Wisnu, coba Wisnu. Tentu kan. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang kaget melihat ekspresi ketika kelasnya Nah, sekarang ungkapkan ekspresi itu dalam bentuk kalimat atau kata ya. Di bawahnya ada kan di sana. Silakan tuliskan ya ekspresi kalian dalam bentuk kata-kata melihat ketika ruang kelasnya itu berantakan seperti yang ada di gambar itu. Coba. Ya. Ayo coba tuliskan. Apa tadi? Wah, sangat apa kelasnya gitu kan? Ya. Sudah? Oke. Ruang kelasnya sangat berantakan. Kira-kira kotorkah kelasnya? Wih, sangat kotor. Kelasnya bau apa ya seperti gitu. Udah? Oke, sok silahkan.
Dinda kelasnya gimana? Kalau misalnya kelas seperti itu, berantakan gimana? Hah? Kalau lihat kelas seperti ini gimana? Ekspresinya? Seperti kapal pecah katanya. Ya, oke. Ya, kebayang ya, seperti gitu. Oke, sudah ya? Udah digambarkan dengan kata-katanya? Itu seperti apa? Perasaannya seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini masalah utamanya ternyata. Ya, buka lagi silahkan LKPD-nya selanjutnya. Oke. So, Tika punya banyak ekspresi. Tika, Yopik. Ya. Oh, langsung aja ke sana. Gak apa-apa, lihat. Ya, sini ya. Nah, lihat masalah utamanya. Lihat sini. Ya. Masalah utamanya adalah ruang kelas kita seperti apa? Kapal pecah. Apa yang sudah seperti dikatakan oleh Dina tadi seperti kapal pecah. Katanya apa? Emang pernah lihat kapal yang pecah? Nah, sehingga kita tidak bisa belajar enggak? Tidak, apalagi dengan nyaman, ya. Dan sulit untuk menemukan barang-barangnya. Di mana itu? Pulpen abdi, gitu kan? Di mana? Apa namanya? Pensil, ya seperti penghapus dan yang lain-lainnya. Nah, ini masalah utama kita ini, ya. Nah, dari masalah ini kita akan coba pecahkan sesuai dengan apa? Konsep coding tadi yang apa? Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, itu. Jadilah kalian menjadi pahlawan kebersihan kelas. Oke. Let's go. Let's go. Ayo. Nah, di sana ada, lihat masalah utamanya. Nah, ini masalah utamanya, tuliskan minimal tugas 5 tugas kecil apa saja yang harus dibereskan dulu dalam itu apa? Kapal itu apa saja coba kira-kira. Tuliskan dulu apa saja yang harus dibereskan dalam mengatasi ini dianggap kena gitunya, kamu serat deh. Tuliskan langkah-langkah atau tugas-tugas apa saja dulu yang harus kita selesaikan. Ada 5 ya. Nanti kita akan kalian pilihkan tugas utama dulu yang perlu dilakukan itu apa. Apa saja. Oke, tulis lagi apa. Oke. Tadi punya kelompok 1 ada membereskan buku ya. Terus kelompok ini apa saja? Kelompok 2. Oh, merapihkan meja, mengepel lantai. Oh. Apa saja? Menyapu lantai, kemudian menata buku. Apalagi harus ada 5 ya, minimal ada 5. Nanti dari kelima itu nanti kita akan pilihkan tugas yang paling utama atau ya yang penting, fokus pada polana naon ieu. Sekedap deui kitunya pamong lah, sekedap deui kitu. Sok. Dah? Satu lagi apa? Gak apa-apa. Ya. Udah ya? Nah. Sudah? Oke. Selanjutnya, kalau sudah, silakan buka KPD selanjutnya. Nah, kita akan abstraksi. Tadi abstraksi itu apa? Fokus pada hal yang penting. Nah, buatkan minimal 3 tugas yang penting dari 5 tugas yang sudah kalian tadi lakukan. Nah, ini kelompok 1 silakan tugas apa saja ya. Ya, tulisan dulu 3-3-nya yang ini ya. Nanti pilih salah satu.
Mm-mm. Sok. Nah, udah lanjut, silakan lanjut ke tahap pertama yaitu abstraksi ya. Oke. Nah, ya. Oke. Kelompok satu tugas satu apa kelompok satu? Coba sebutkan. Merapikan meja. Tugas duanya apa? Membersihkan lantai. Ketiganya apa? Menata buku di rak. Oke. Kelompok dua apa saja tugasnya? Sok tuliskan silakan. Ya. Jangan gitu. Tempat tinggal tuh. Sudah? Apa tugas yang pertama? So. Oke, sudah mendapat 3 tugas ya. Nah, sekarang biar tugas ketiga-tiganya itu bisa terselesaikan, ya, Bapak akan bagikan tugas itu, ya. Tadi kata kelompok 1, tugas yang pertama apa? Merapikan meja. Berarti kelompok 1 tugasnya merapikan meja. Coba yang kedua, kelompok 2 apa? Tugas yang kedua apa? Membersihkan lantai. Berarti bikin langkah-langkah untuk membersihkan lantai. Ini apa? Menata buku. Berarti kelompok 3 tugasnya adalah menata buku. So, silakan buatkan langkah-langkah untuk membuat tugas tersebut menjadi terlaksana. Ayo Dinda, lihat Dinda. Ayo, sing bereskan Dinda. Sok Dinda. Dinda suruh nulis Dinda. Sok, tadi sebutkan oleh Cepi sebutkan langkah-langkahnya apa saja. Sok. Ambil sapu dan pengki. Sok. Oh itu, Cepi itu dah Cepi. Bacakan oleh ikuti lihat diskusi ayo ikut diskusi. Nah, sok apa tuh? Sok. So, Dinda ikut ikut diskusi. Enggak. Ikut diskusi. So, ikut diskusi. Ayo. Buru. Enggak. Apa? Pertama apa langkahnya? Oh. So. Itu akan kemana tuh? Enggak. Kerjasama dengan kelompoknya ya. Lihat gambarnya.
Berarti langkah pertama apa? Ambil sapu, terus sapu semua sampah dan debu di lantai. Ya, sambil dengan gambar itu. Nah, lihat di gambar. Di bawah, lihat di bawah. Nah, pertama apa dulu? Menata. Ambil semua buku di rak. Berarti kan dirapihkan dulunya, dikeluarkan dulu. Ya. Terus, apa langkah keduanya tuh? Kelompokkan buku berdasarkan jenis dan ukurannya. Ya, jadi buku nu aragen ngumpul gitu kan. Gitu. Terus apa? Lap rak dengan kain bersih. Terus ada enak kan? Sok bacakan. Ini yang tugasnya apa saja? Ambil semua barang dari atas meja, kelompokkan barang-barang tersebut sesuai jenis ya. Kemudian buang sampah yang ada di atas meja ke sampah. Lap meja dengan kain bersih, letakkan kembali barang-barang yang sudah dikelompokkan. Oke. Ya, berarti ini langkah-langkahnya ya. Ambil semua barang atas meja, berarti bersihkan dulu mejanya. Ya, kemudian nanti mana buku, mana pensil, ya, alat tulisnya, dikelompokkan alat tulisnya. Kemudian buang sampah yang ada di atas meja ke tempat sampah. Ya. Kemudian apa? Lap meja dengan kain bersih dan tekan barang. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ini mah yang tugas duanya. Nah, selanjutnya buat cari polanya tadi. Pola yang ditamakan, dilihat dari langkah-langkahnya yang tadi. Langkah-langkahnya dia ada apa? Ada ambil, kelompokkan, ya. Kemudian kan, letakkan ya. Nah, gitu. Ambil, berarti ya, kelompokkan, bersihkan, ya. Polanya itu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Langkahnya ambil dulu kan. Terus yang kedua apa? Nah, itu ya. Cari kata kunci untuk membuatkan pola dari tadi ya. Tadi polanya kata kunci yang pertama apa? Ambil. Kemudian setelah diambil apa? Membersih. Kelompokkan ya. Apa? Bersihkan ada nggak? Membersihkan. Tuh, makanya hati-hati pola yang terbentuknya. Ya, ini polanya nanti. Tadi lihat polanya apa yang pertama? Tadi apa ini? Pertama apa? Ambil. Kemudian sapu, kumpulkannya, gitu polanya. Gitu. Maksudnya polanya, langkah-langkah pertama apa dulu? Polanya yang pertama itu tadi apa? Ambil dulu. Kemudian kedua apa? Sapu. Kemudian ketiga gitu polanya seperti itu. Tapi berbentuk polanya, nanti pola itu dari tulisan daya. Yang berbentuk polanya seperti itu. Paham ya? Sebentar. Ini ada yang belum rapi. Nanti kalau misalkan jadi polanya apa tadi? Nah, kosongkan, misalkan bersihkan dan isi kembali dengan rapi. Bolehlah kita nggak apa-apa. Apa-apa. Boleh coba lihat polanya apa? Ambil, kelompokkan, bersihkan dan letakkan tukaknya duanya, tulisan ada letak dan kan ya. Dinda udah bisa nulisnya? Oke, selanjutnya apa? Nah, sudah?
Oke, sok santai. Iya, tadi apa langkah pertama itu? Ambil. Ambil, sok tulis seperti bersih. Enggak, polanya tadi apa? Membersihkan dulu. Sok. Misalkan ambil, letakkan, susun. Tadi ambil dulu enggak? Sok. Ambil apa? Berarti ngambil alat bersihannya, alat kebersihannya kan. Ambil apa? Berarti di sini tulis ambil. Kemudian selanjutnya apa? Kumpul. Ini tadi kumpul. Mana tadi kan? Tadi langkahnya apa? Iya. Kumpulkan, ada kan ya? Kumpulkan. Iya, kumpulkan. Kemudian ada sudah dikumpulkan baru dibuang aja. Setelah dibuang, dipel dan dikeringkan. Itu saja polanya seperti gitu, ya. Sok. Dah. Sok dibaca lagi dari awal itunya tugas-tugasnya sudah sesuai urutan belum, ya. Oke, lihat. Jadi langkah-langkah yang sudah kalian buat itu nantinya bisa menyelesaikan masalah utamanya apa tadi, kelas yang berantakan, ya seperti itu. Oke, udah ya. Nah, nanti Bapak minta perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya, yang mulai dari dekomposisi dan sampai ke algoritma, ya. Oke, mau siapa kelompok mana dulu yang siap? Kelompok 1 ya, ayo kelompok 1 sini. Sok, Dinda, bantu Dinda. Lihat, ya. Sok, saya dari kelompok 1 gitu. Saya dari kelompok 1 Sok, akan menyampaikan hasil diskusi. Sok, silakan. Langsung ke sini. Ke main masalah. Sok, bacakan aja. Apa? 2 kata yang menggambarkan kondisi kelas. Sok. 2 atau 3 kata. Sok. Lihat. Ayo. Tuliskan 2-3 kata yang menggambarkan kondisi kelas. Sok ke Pak. Bacakan. Sok, bacakan. Ruang kelas ini sangat kotor. Sangat kotor. Terus apa lagi? Ruang kelas ini seperti kakak pecah. Terus? Ruang kelas ini juga sangat bau. Oh gitu. Oke. Nah itu ekspresi ya. Itu ekspresi. Selanjutnya, nah itu ada apa saja yang harus diselesaikan. Sekarang masuk ke dekomposisi apa? Apa saja masalahnya? Tuliskan 5 tugas kecil yang harus dilakukan untuk membereskan. Apa saja? Coba. Membereskan buku. Sesekali membereskan meja. Menyapu lantai. Kumpulkan alat-alat. Alat-alat, oke. Terus lanjut. Masuk ke abstraksi ya. Abstraksi berarti apa? Mengabaikan hal yang tidak penting. Ya, apa saja? Merapikan meja. Membersihkan lantai. Menata buku di rak. Oke, yang dipilih oleh kelompok 1 adalah tugas yang ke 1 apa? Coba langkah-langkahnya. Ambil semua barang dari atas. Tugasnya dulu, sebutkan tugasnya apa? Merapikan meja. Tugasnya merapikan meja ya. Perhatikan, oleh yang lain perhatikan ya. Sok, kalau ada yang langkah yang berbeda, sok. Ambil semua barang dari atas meja. Kelompokkan buku atau barang-barang tersebut sesuai jenis. Buang sampah yang ada di atas meja. Sampah. Lap meja dengan kain bersih. Bentar. Letakkan kembali barang-barang yang sudah dikelompokkan. Terus, oke. Itu
Gimana langkah-langkahnya udah sesuai belum menurut kamu? Atau ada yang mau tambahkan? Udah sesuai ya? Udah sesuai ya? Sok lanjut berarti. Oh, udah sesuai, masuk ke dalam pola ya. Algoritma pola ya. Masuk ke pola ya. Polanya apa berarti? Terus kelompokkan, membersihkan, dan letakkan. Oke, itu polanya. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi nggak? Bentar. Apakah udah sesuai? Hah? Ada yang berbeda nggak? Udah? Sesuai ya? Sesuai. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri apa buat kelompok 1? Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 1. Kenapa? Iya, mencari polanya apa tadi? Polanya tadi kan yang pertama. Ayat 2. Nggak apa-apa. Oh, ayat 2. Oh, ini bukan, ini mau untuk tugas yang itu. Tugas 2. Tugas kamu ini nggak usah. Yang tugas 3 mah nggak usah. Langsung ke sini. Jadi yang pola itu yang ini yang tadi apa? Ambil apa itu bersihkan kan gitu ya. Yang itunya so. Sudah kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Ayo. Kalau sudah kelompok 1, coba buka setelah halaman selanjutnya, di sana ada refleksi ya. Sambil didiskusikan dulu dengan teman, diskusikan dengan teman. So, ambil alat, bersihkan area, kan itu ya, bersihkan, ambil, bersihkan, buang, dan kembalikan itu ya, polanya tadi itu ya. Langkah-langkahnya itu kan, kosongkan, yang ini. Mana? Kamu tugas berapa sih? Tugas 3 kan, ini ya. Ambil semua buku, nah itu ambil semua buku di rak, ini langkah-langkahnya itu. Yang kedua, kelompokkan buku berdasarkan jenis ukurannya gitu. Kemudian susun. Ketiga, lap rak buku dengan kain bersih gitu. Yang itu sok perbaiki. Ya itu, silakan diskusikan. Setelah tantangan terbesar, apa tantangan terbesar saat membereskan kelas? Yang paling sulit menurut kamu ketika membereskan kelas apa? Tulis di sini. Kalau ini mah dilingkari aja. Ya. Nah, setelahnya itu kan. Sok buru. Berarti ini apa ekspresinya setelah kamu membersihkan kelas, bahagia nggak? Sok, berarti lingkari. Nah, gitu. Sok diskusikan pertanyaannya dengan temanmu. Nah, tantangannya apa tadi yang paling sulit? Kira-kira apa? Kan kamu tadi pilih tugas 1 ya. Nah, tantangan terbesar di tugas 1 itu apa? Tadi itu. Sok. Ayo. Udah ya? Kelompok 2 mau ke depan aja, silakan. Cukup diwakili oleh kelompok 1 saja. Oke. Sok tulis aja. Ayo apa? Apa tantangannya tadi? Yang paling berat menurut kamu apa? Apakah mengelapnya atau apakah mengambil barang buku-bukunya? Nggak usah lah. Nggak usah. Sok diskusikan dengan Dinda. Tanyakan ke Dinda. Lihat situ. Sok enggak? Ayo cepat.
Ya? Iya. Itu dilingkari ya. Ya udah ya. Nah, setelah membereskan kelas, seberapa bahagianya kamu? Nah, apa? Sok, coba Dinda, ayo. Tekan. Tekan. Yang mana? Yang mana? Kalau kelasnya sudah bersih apa? Loh, lo kok ke sana? Ekspresinya apa? Hah? Ini ya, ekspresinya ini ya. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau kelasnya sudah bersih, maka kalian akan apa? Bahagia atau kecewa? Biasanya kalau kecewa itu, contohnya ini misalkan, saya mah capek. Masih masa capek karena tugas kelas terasa berat dan menunggu suasana lebih baik. Pernahkah kamu bisa berpikir seperti itu? Nah, ya. Apakah kamu biasa saja? Ya, seperti gitu. Nah, jadi itu adalah ekspresi-ekspresi yang Nah ini kalau misalkan masih marah seperti gini ya ekspresinya. Ada rasa lega karena kelasnya dilapis, meski kebahagiaannya belum sepenuhnya terasa. Siapa yang coba seperti itu? Selanjutnya, hati jadi lebih tenang dan semangat belajar meningkat karena ruangan sudah tertata rapi. Kemudian kalau kalian tuh yang ini, bahagia luar biasa karena ruang kelas yang bersih dan rapi membuat suasana jadi nyaman, menyenangkan, dan siap belajar lebih fokus. Oke, fokus ya. Udah, itu silakan diisi itunya, refleksinya. Ayo. Sudah? Ayo Cepi apa? Cep, Dinda bantu. Temannya bantu sini. Coba tanyakan ke Dinda, biar Dinda nanti yang jawabnya. Bagaimana kita bisa menjaga kelas tetap rapi setiap hari? Contohnya dengan apa misalnya? Bikin apa itu tuh? Apa? Mantap. Udah? Apa tantangannya tadi katanya? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kenapa gitu? Digigit? Masih bukan pola ya? Oke. Nggak apa-apa lah. Papa, harusnya warnanya harus lebih cerah ya. Terus, oke, good. Oke, kalau yang sudah, silahkan dicek lagi LKPD-nya sudah terisi semua. Kalau sudah terisi semua, silahkan kumpulkan di depan, ya. Nanti kita akan lanjut ke
kuis ya. Lanjut ke kuis. Ye. Sok, silakan. Disiapkan papernya ya untuk kuis. Tadi kode kertasnya masing-masing udah dapat kan masing-masing ya kertasnya? Sok simpan simpan ke sana kamu di kolom tamu simpan. Mana kertas? Nah itunya disiapkan. Simpan dirinya weh. Nah. Izin dulu kalau mau minum ya. Izin dulu ya. Kan ada bapak di sini. Paknya punya cepi. Kertas ininya. Sok, enggak. Udah? Kalau sudah silakan kumpulkan. Kata enggak. Tadi di mana Cepi? Udah? Oke, Sok. Udah ya? Oke, siapkan. Kita akan hari ini kita akan mengadakan soal quizzes mode favor atau mode favor. Silakan disiapkan favornya, kertasnya ya, kertas jawabannya ya. Nanti ingat kerjakan dengan jujur, nah gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita akan start. Ya, kita akan start. Bentar ya. Sebentar. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, silakan soal yang pertama ini. Ayo, Din. Pikir dulu ya. Oke. Gak apa-apa lah. Nanti kelihatan kok. Kalau belum di-setting. Apa lagi yang belum? Player 1 Din. 8 Tarisa ya. 9 Eka belum? Oke. Baca lagi ya yang benar ya. Sudah semuanya nih? Udah ya? Udah ya? Oke, kita lihat. Nah, yang menjawab benar ada 7 orang. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini lihat.
Ayo. Awas, jangan sampai terjebak. Awas, jangan sampai terjebak. Awas, jangan. Hah? Hah? Sok, kalau mau perbaiki lagi silakan. Tua dapat. Ayo. Ayo, siapa yang belum? Dinda belum, ayo Dinda. Ayo Dinda. Enggak. Dinda. Tok enggak? Kayaknya Bilal lagi bahagia. Satu lagi, ayo Dinda bro. Ketiga siapa? Cepi, bro Cepi. Enggak. Stop. Oke. Ayo Dinda, cepat. Ayo Cep. Oke, udah ya. Ayah akan membuat kandang ayam. Ayah akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Tahapan yang dilakukan oleh adalah algoritma ya, algoritma dulu ya. Itu langkah-langkahnya berarti ya. Menyiapkan alat dan bahannya dulu, langkah-langkah seperti itu. Oke, player 2 Bilal ya. Next. Oke. Nah, menjalankan. Oke. Awas, kata kuncinya ada di sana ya. Oke. Oke. Salam. Oh, tutup lagi pintunya ya. Oke. Oke. Mana lagi? Udah. Tapi udah? Oke, udah ya semuanya ya. Jawabannya adalah abstraksi ya. Tadi bukan abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat. Nah, ini. Jadi ada berapa? Berapa bari atau ya? Belum di Shirley belum kesekian. Cep. Cepi. Yang belum siapa? Siapa? Tes. Ke-10 kan Wisnu. Wisnu belum. Masa ini yang banget tuh nggak bisa. Oke. Betul semua ya. Di sini semuanya betul. Kita lanjut pertanyaan ke-5. Menemukan pola yang sama dari etnis manusia dunia termasuk bagian dari lupa lagi. Awas. Oke. Cok, perbaiki lagi mumpung ada waktu. Cermati pertanyaannya. Ya. Tolong.
Tutup lagi pintunya. Tos. Mana? Sok mana lagi yang musik? P3 siapa? Ayo. Terisa. Siapa yang belum? Cep. Genep. Tadi emang belum gitu Tika? Ayo. Tua dapat. Tenang, Cepi sedang menganalisis ini. Tuh. Kita lihat jawabannya. Yang menjawab benar ada 3 orang. Lihat pola ya. Kan di sananya ada kata kunci di sini. Polanya. Ngerti? Iya. Nah. Yuk. Oke. Mana? Oke. Silahkan. Sok, cek deh, awas, cek deh. Siapa lagi yang belum? Dinda, ayo Dinda. Dinda sama Sigit. 6 siapa? 6? Oke, Charlie. Dinda. Sok, pikirkan lagi. 3, 2, 1. Enggak, Din. Din. Sok. Tua gak pas. Pas tangannya tuh. Ayo, sini. Ingat-ingat lagi. Awas. Kuncinya apa di sana? Ada kata apa? Ya. Dah ya. Nah, yang menjawab benar ada 5 orang, yang menjawab salah ada 4 orang. Ingat kata kuncinya apa di sana? Pertanyaan seperti gitu. Nah, lihat nih. Apa pola selanjutnya? Tinggal di polana, tinggal di polana. Mana yang belum? Wisnu sama Tika. Oke. Yang menjawab benar ada 8 orang, yang menjawab salah ada 2 orang. 1 orang. Ya. Player 2 siapa? Bilal ya. Bilal masih memimpin. Player 4 Tika. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kalau nggak jelas ini nih. Ya. Sok, silakan. Udah ya. Nah, betul semua ya. Dimanakah gambar yang tidak sama itu? Sekarang pertanyaan ke-9.
Nah itu. Sok, baca dulu, lihat dulu. Apa saja yang pertama? Urutannya apa? Dah, sok. Oke. Next. Oke. Oke. Kenapa sedikit gak kelihatan? Oke. Tika mana Tika? Oke. Enggak usah. Terus, tiga siapa Cepi? Oke. Yang menjawab benar 8 orang, yang menjawab salah 1 orang. Ya. Pertanyaan terakhir, belas. Oke, awas. Jeng jeng jeng. Nah, gitu. Nah, itu ya. Tuh. Oke. 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 Ayo. Player 1, player 3, pemain 6, pemain 10. Oke. Nah, si Dindang. Yuk. Satu lagi, Cepi sama Wisnu ya. Oke, udah ya. Kita lihat hasilnya. Yang menjawab benar ada 7 orang, menjawab salah 2 orang. Oke, ini adalah rankingnya. Player 2, Bilal. Player 4, Vika. Player 6, Sherly. Player 1, Player 1, Dinda. Player 8, Sigit. Player 7, Cepi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Akurasinya kita mencapai 72% ya. Jadi sudah melebihi kriteria ketercapaian pembelajaran. Oke. Selanjutnya kita lihat nih jawaban kalian di sini bila ada pertama, dan kita lihat hasilnya. Oke, kita perhatikan di sini. Bilal mendapat nilai 100, Vika mendapat nilai 90, Sherly mendapat nilai 90 juga. Kemudian Tika mendapatkan nilai 80, Wisnu 80, Tarisa 70, Dinda 70, Cepi 45, dan terakhir Sigit 45 juga ya. Oke, itu jadi harus diperbaiki ya Cepi dan Sigit tentang pemahaman berpikir komputasional ini. Oke. Sebentar. Nah, dari kegiatan ini kira-kira materi apa yang menurut kalian masih terasa sulit gitu? Yang masih terasa sulit kira-kira materi yang mana? Yang dekomposisi, pola, ataupun abstraksi apa?
pengenalan pola baik ya. Kalau pengenalan pola itu kita lihat dari kata kuncinya lagi ya, kata kuncinya apa dari pola itu. Kemudian ada lagi nggak yang lainnya? Tentang apa? Algoritma, oke. Nah, jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang harus kita lalui ketika sudah kita melakukan dekomposisi ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar nanti tentang kecerdasan artifisial ya. Kita akan belajar kecerdasan artifisial, pemanfaatannya dan etikanya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.